Kemenkulip mengagendakan kumpul rutin setiap hari Jumat dalam acara Ngobras, Ngobrol Bareng Sobat Baca. Ngobras juga merupakan storytelling bootcamp inisiasi Kemenq Literasi Competition atau KC 2023. Dalam acara Ngobras, Sobat Baca akan dilatih menceritakan isi buku dan pengalamannya sebagai pendalaman teori dari buku yang dibaca sesuai tema mingguan. Satu orang dengan sharing terbaik tiap minggu akan mendapatkan hadiah menarik dari Kemenkulip. Makanya kita yang semangat ya untuk hadir terus dalam setiap acara Ngobras. Baiklah, kita langsung saja ke acara inti kita, yaitu sharing buku yang akan disampaikan oleh Kak Monika. Halo Kak Monika. Halo Kak Devi. Kak Monika nggak apa-apa ya dipanggil kakak ya? Iya, nggak Atau apa-apa. lebih suka mbak atau ibu gitu? Atau Kak, boleh, Bunda? Mbak boleh, biar lebih berasa mudaan gitu. Gimana kabarnya Kak Monika? Ya, alhamdulillah sehat. Kebetulan hari ini lagi WFH. Alhamdulillah, semoga selalu dalam kondisi terbaik ya Kak ya. Teman-teman di sini pasti udah tidak sabar untuk dengerin Kak Monika sharing ya. Sebelum kita mulai sharing-sharing, sebaiknya kita kenalan dulu nih. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka kenalan dong. Mari kita perkenalkan dulu siapa sih Kak Monika. Nama lengkapnya Monika Yulando Putri, Sobat Baca DJKN yang saat ini bekerja di kantor pusat DJKN. Tepatnya unitnya di mana ya Kak Monika ya? Di Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan, Direktorat KND, kantor pusat. Direktorat KND ya. Kalau hobinya apa nih? Hobinya udah jelas membaca ya. Iya. Kalau memancing beda klub nanti. Iya, alhamdulillah hobiku Baiklah. dan menulis sih. Jadi agak sepasang. Sudah ada terbitan bukunya ya Kak? Kayaknya kemarin udah ngeluarin buku ya. Iya, alhamdulillah kemarin buku perjalanan kisah di balik G20 jadi salah satu tim penulisnya dari 10 penulis Kementerian Keuangan. Oke, ya udah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja mulai ngobras kita pada hari ini. Silahkan Kak Monika. Iya, oke. Izin share screen ya. Silahkan. Oh, mana ya? Kok belum keluar? Sebentar ya. Coba langsung ya Kak. Oh. Sebentar ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Perpustakaan Kemenq. Salam kenal Sobat Baca sekalian. Perkenalkan, nama saya Yulando Putri dari Direktorat KND. Tadi udah disebutkan. Kali ini saya membuka diskusi tentang buku non-fiksi favorit saya yang berjudul The Psychology of Money. Sebentar ya. Kenapa ada kendala share screen sebentar. Apakah sudah muncul di layar? Sudah. Oke. Psychology of Money. Ya. Oke. Ada yang tahu? Kak, belum. Kenapa? Masih foldernya belum. Oh, kalau ini bentar ya. Kalau sekarang udah muncul filenya kah? Masih loading. Masih folder, Mbak. Folder ya. Coba ulang Coba ya. share kali. Oke. Stop share. Coba share lagi. Nah, sebentar. Oke. Sudah keluarkah? Cakep. Sudah. Oke.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sobat baca sekalian, ada yang kenal dengan Bapak ini? Kita interaktif aja ya. Yang Afia. kenal. Cuman beliau ini namanya terkenal banget, bahkan lebih dari 70 tahun kematiannya. Ada yang tahu? Bapak ini namanya adalah Charles Ponzi. Jadi mungkin kalau nyebut nama terakhirnya ini, Sobat Baca udah pada tahu karena Ponzi diabadikan sebagai nama investasi. Kalau baca berita, mungkin ada disebut skema Ponzi. Nah, dulu saya tuh pernah ketipu first travel sebanyak 42 juta buat 3 orang. Jumlah yang bagi saya di waktu itu, sekarang pun cukup besar ya. Dan teman saya pun, orang Kemenq, pernah ketipu investasi skema Ponzi sekian puluh juta rupiah. Padahal kalau dinalar nih, skema investasi itu nggak logis. Contohnya gini, dia dijanjikan imbal hasil 10% per bulan. Artinya kan 120% returnnya per tahun. Tapi teman saya tetap ambil, tetap chip in di investasi tersebut. Kenapa? Karena di investasi itu dia udah dapat, dia investasi pertama udah dapat nih imbal hasil 10% seperti yang dijanjikan. Lalu dia chip in lagi investasi yang kedua. Nah, di investasi yang kedua itulah dia kena. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih teman saya, kita sama-sama orang Kemenq, kita itu sebagai orang Kemenq punya basic, walaupun mungkin belum jago-jago amat, tapi kita tuh nggak buta-buta amat tentang psikologi, tentang investasi. Kalau dibilang, ini kenapa ya, kok orang itu kan pinter kayaknya, tapi kok bisa kena tipu. Nah, Psychology of Money ini ngajarin spirit bahwa mengelola uang yang baik nggak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda, dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Jadi, kenapa orang bisa ketipu? Karena manusia itu memang cenderung punya sifat greed atau rakus. Di kasus saya, first travel dulu, kenapa saya kena tipu? Karena saya melihat mama saya berangkat dengan first travel, berhasil berangkat di tahun 2014 dengan cuma bayar 14 juta rupiah, dan dia bisa berangkat umroh dengan fasilitas bintang 5. Padahal waktu itu harga umroh sekitar 20 juta rupiah ke atas untuk bintang 5. Nah, tetapi saya dan teman saya itu yang tertipu skema Ponzi, kami sama-sama naif. Imbal hasil atau keuntungan yang menggiurkan itu kemudian tanda kutip membutakan pikiran kami. Jadi memang Morgan Housel tuh bilang mengelola uang dengan baik itu berhubungan dengan perilaku, sementara perilaku kita itu susah, perilaku manusia itu susah untuk diajarkan. Nah, ngomong-ngomong soal di sini, di buku The Psychology of Money ini ada 20 kisah yang terkait dengan keuangan. Jadi dia bukan satu cerita dari awal ke akhir yang bersifat normatif, tetapi dia adalah dibagi menjadi 20 kisah yang terkait dengan uang, dengan pelajaran di dalam kisah-kisah tersebut. Nah, saya mencuplik 5 kisah yang menurut saya paling menarik. Yang pertama, keputusan keuangan seseorang itu dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya. Misalnya gini, saya punya ibu yang dulu tuh punya utang, dan utang mama saya baru lunas 3 tahun sebelum beliau pensiun. Selama beberapa tahun itu atau belasan tahun itu, ya beliau hanya menerima 1/4 dari gajinya, dan itu bikin saya trauma untuk utang. Jadi saya dan suami sepakat untuk kami kami pengen punya rumah dengan cara cash. Kami nggak mau berutang karena jujur saya trauma. Nah, tetapi bagi teman-teman yang punya orang tua pebisnis dan kemudian berutang ke bank, lalu kemudian dengan uang itu dia bisa leverage keuangannya, bisnisnya semakin berkembang, memiliki perilaku keuangan, keputusan keuangan terkait utang yang berbeda dengan saya. Jadi, pelajaran pertama yang didapatkan adalah
keputusan keuangan itu seseorang itu dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya, dan kita nggak bisa ngejudge mana yang lebih baik, yang ini atau yang itu, karena memang pengalaman pribadi seseorang itu berbeda-beda. Ini kemudian pengalaman yang dialami orang itu nanti berpengaruh ke kemauannya, willingness-nya untuk mengambil resiko. Karena saya itu termasuk yang generasi sandwich, saya termasuk berhati-hati terkait investasi. Investasi yang saya lakukan adalah investasi yang aman, seperti emas dan juga saham yang blue chip aja. Nah, yang kedua, pasti ada yang kenal kan dengan Mas ini, yang terkenal banget beberapa minggu terakhir. Ketika saya melihat fotonya berfoto di depan Rubicon, saya mikir, wah, si Mas ini, Mas Mario ini, pasti belum baca buku The Psychology of Money. Kenapa? Karena di buku The Psychology of Money ini bilang kalau ketika kita menggunakan barang-barang mewah, lalu memposting foto dengan barang mewah itu, maka orang-orang itu nggak ngerasa kagum, kamu keren ya, dia keren, enggak. Tapi orang-orang tuh berpikir, saya itu keren nggak ya kalau saya bisa menggunakan barang yang sama dengan orang tersebut. Dan di Psychology of Money ini, Morgan Housel juga bilang, kalau kekayaan itu bukan sesuatu yang kita tunjukkan ke orang lain, tetapi kekayaan atau wealth itu adalah sesungguhnya hal-hal yang tidak kita tunjukkan ke orang lain, misalnya saldo tabungan, seperti itu. Next, pelajaran kedua. Di sini ada Bapak yang mungkin udah banyak yang familiar ya dengan orang terkaya di dunia ini, kayaknya sih posisinya sekarang geser, tetapi Bill Gates itu menunjukkan di buku The Psychology of Money ini, Morgan Housel bilang kalau Bill Gates itu bukan hanya sekedar kerja keras, tetapi dia juga punya privilege. Karena Bill Gates ini terlahir di keluarga yang rich, dan juga dia bersekolah di SMA di tahun 1968 yang bisa afford komputer, sesuatu hal yang mewah, yang langka banget di zaman itu, tetapi Bill Gates punya akses terhadap uang dan terhadap komputer. Dia memiliki privilege itu yang kemudian dapat dikembangkan oleh Bill Gates ini dengan kerja keras. Nah, di buku ini Morgan Housel bilang kalau jangan menafikan tentang privilege, dan dia berpesan kepada anaknya, nggak semua keberhasilan disebabkan oleh kerja keras, dan nggak semua kemiskinan disebabkan oleh kemalasan. Artinya apa? Artinya be humble, karena ya bukan berarti kita kerja keras lalu dapat hasil yang lebih bagus dari orang yang nggak bekerja keras gitu. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan atau kekurang berhasilan kita. Contohnya adalah privilege tadi, seperti keluarga yang mendukung pendidikan, keluarga yang kaya, dan sebagainya. Next. Di sini ada Warren Buffett, sosok yang merupakan orang terkaya juga di dunia selain Bill Gates. Di buku The Psychology of Money ini, Morgan Housel nggak cerita gimana sih Warren Buffett ini memperoleh kekayaannya, dia disebut sebagai investor terbaik, atau bagaimana cara memilih saham yang akan jadi beggar, atau saham yang nanti akan meledak berapa puluh tahun ke depan. Enggak, dia nggak cerita teknikal saham di buku ini. Tetapi Morgan Housel bilang kalau di balik kisah sukses Warren Buffett ini, Warren Buffett merupakan investor semenjak belia. Nggak nyebutin sih berapa umur Warren Buffett ketika mulai investasi. Morgan Housel cuma bilang di usia belia. Nah, dan Warren Buffett ini konsisten terus berinvestasi hingga di usianya senja seperti saat ini, beliau berumur 92 tahun. Nah, Morgan Housel mengemukakan fakta yang menarik bahwa si Warren Buffett ini adalah punya kekayaan 84,5 miliar dolar pada usia 65 tahun.
Dan 81,5 dari 84,5 miliar dolar kekayaan Warren Buffett ini diperoleh di usianya yang ke-65 tahun. Artinya apa? Artinya konsistensi yang dilakukan oleh Warren Buffett memberikan hasil terbaik. Begitulah cara kerja penumpukan, compounding effects. Hal ini selaras ya dengan yang disampaikan oleh James Clear pada bukunya The Atomic Habits, bahwa yang terbaik adalah hal-hal yang nampaknya kecil, sederhana, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Next. Pelajaran keempat yang saya peroleh dari buku ini adalah tentukan rasa cukupmu agar nggak kehilangan hal yang lebih penting daripada uang. Apa itu hal yang lebih penting dari uang? Di buku ini, Morgan Housel menceritakan kisah tentang Raja Gupta. Raja Gupta itu merupakan direktur di Goldman Sachs, sebuah perusahaan. Dan Raja Gupta jelas udah kaya raya, udah miliarder, tetapi kemudian dia kehilangan segalanya, kehilangan reputasinya, kehilangan kebebasannya karena dipenjara, karena dia melakukan tindakan kriminal, yaitu insider trading. Dia memperoleh informasi yang seharusnya nggak diperolehnya duluan. Kemudian Raja Gupta merasa menyesal karena dia tidak memiliki rasa cukup, dia kehilangan hal yang lebih penting daripada uang, yaitu reputasi dan keluarganya. Selanjutnya, yang paling menarik dari buku The Psychology of Money ini, menurut saya adalah pelajaran kelima ini. Kemampuan berbuat apapun yang kamu inginkan, kapanpun kamu mau, dengan siapapun yang kamu kehendaki, selama yang kamu bisa, itu nggak ternilai harganya. Itulah dividen tertinggi yang diberikan oleh uang. Maksudnya gini, semakin kita memiliki uang, semakin kita punya pilihan dalam hidup ini. Jadi, ada hal-hal yang uang bisa beli. Kalau dalam pelajaran ekonomi, disebutkan bahwa kita harus mengambil keputusan ekonomi berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Nah, karena keterbatasan sumber daya, kita harus membuat pengorbanan ekonomi. Contohnya adalah suami saya. Suami saya ketika dulu belum punya uang, pulang ke Padang naik bus 2 hari. Tetapi ketika sudah punya uang, kemudian naik pesawat 2 jam aja. Ada pilihan yang bisa dibuat dengan semakin banyaknya uang yang kita miliki. Nah, kenapa buku sebagai penutup saya mau menyebutkan kenapa buku The Psychology of Money ini favorit banget buat saya, karena buku ini mengubah pandangan saya tentang uang. Jadi ketika saya baca buku ini dan saya kaitkan dengan pengalaman hidup saya, kemudian saya melihat bagaimana orang mengambil keputusannya dengan uang yang dimiliki, saya bisa merasa less judging. Misalnya begini juga, ketika ada teman, saya pinjam uang dalam jumlah yang lumayan, 2 digit, saya memberikannya. Kenapa? Karena saya percaya sahabat saya ini tidak akan menukar hal yang lebih penting dari uang, yaitu persahabatan kami dan reputasi dia dengan uang. Karena itu, menurut saya, Psychology of Money ini spesial. Selain karena pelajaran buku ini ditulis dengan basis psikologi dan sejarah, buku ini juga ditulis dalam format storytelling, jadi nggak bersifat normatif, tetapi cerita-cerita yang dibungkus dengan data yang dikisahkan dengan sederhana. Jadi orang yang awam terhadap investasi atau uang pun tetap bisa paham. Oke, mungkin itu dulu pembuka diskusi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Debbie. Baik, terima kasih Kak Monica atas sharing-nya. Keren banget ya pemaparan dari Kak Monica tadi. Jujur sih, sebenarnya saya belum baca buku ini. Buku ini baru diadakan juga di perpustakaan Itjen, tapi sampai saat ini bukunya tuh nggak tersedia terus karena saking larisnya dipinjem, jadi habis dibalikin pasti ada yang minjem terus gitu. Terus kemarin saya juga nyari di perpus Setjen, perpus pusat Kemenkyu,
ada 2 eksemplar pun juga keluar semua gitu. Jadi karena hari ini disuruh jadi MC, saya cuma bisa baca-baca sinopsis dari Google aja gitu. Dan sinopsisnya itu nggak kayak buku yang lain, kayaknya setiap penulisnya tuh beda-beda gitu. Kayak Mbak Monica barusan juga sinopsis reviewnya pun beda dengan dari yang saya baca di Google itu. Kayaknya persepsi orang-orang yang membaca pun juga berbeda ya, Kak Monica ya. Jadi kita buka nih untuk teman-teman sobat baca yang mau bertanya lebih lanjut atau mau sharing pengalamannya atau mau menanyakan tentang isi bukunya. Kan kayaknya Kak Monica hanya pengantar aja ya, nggak semua bukunya ya Kak ya. Silakan sobat baca bisa raise hand ataupun di kolom chat. Oh iya, kami mengingatkan juga bagi sobat baca dengan sharing terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari Kemenkulib. Langsung saja raise hand kalau ada yang ingin. Atau Mas Aib. Mas Aib katanya mau cerita nih. Mau sharing juga. Oh ini ada nih. Ini Mas Mbak Yumif nih dari Probolinggo. Silahkan ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumif. Mohon maaf tidak pakai kamera karena sinyal di sini agak gerimis hujan. Yumif Asfadiyar dari Pustaka Bestari SMP 9 Probolinggo. Yang saya tanyakan, apa yang jadi hal menarik penulis untuk bisa membuat judul tersebut? Apa itu bisa mengangkat topik tersebut, topik yang seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Yunif dari Probolinggo. Mbak Kak Monica bisa nih langsung dijawab. Oke. Ya, kalau saya baca dari terima kasih Kak Yunif atas pertanyaannya. Kalau saya baca dari buku Psychology of Money, Morgan Housel berpandangan bahwa psikologi uang itu merupakan sebuah soft skill. Jadi sebuah soft skill yang harus dimiliki oleh orang. Nah, beliau menyebutkan bahwa tujuan buku ini adalah menggunakan cerita pendek untuk meyakinkan Anda bahwa keahlian lunak atau soft skill itu lebih penting daripada teknis uang. Jadi, ketika kita sudah paham bagaimana seharusnya berperilaku terhadap uang, maka kita akan bisa lebih paham teknikal uang. Misalnya begini, ketika saya baca ini, saya menemukan bahwa orang itu nggak akan pernah merasa cukup kalau memang dia nggak mencukupkan diri. Nah, itu kemudian saya baca buku The Intelligent Investor yang ditulis oleh Benjamin Graham. Nah, di situ itu lebih merujuk ke teknikal sahamnya. Jadi ada batas-batas psikologis yang dimiliki oleh investor. Jadi ketika kita baca buku The Psychology of Money, lalu kita baca buku keuangan lainnya, menurut saya kita jadi punya benang merah yang kemudian dapat bersambung gitu. Jadi mungkin karena psikologi uang itu merupakan hal yang penting oleh Morgan Housel diangkat sebagai judul bukunya. Terima kasih Kak Monica jawabannya. Terima kasih. Sudah. Baik, Sobat Baca lagi. Apa ada yang ingin sharing kembali atau bertanya kepada Kak Monica? Iya, ini bebas aja loh. Kita diskusi aja. Ada teman-teman yang sharing pernah ketipu kayak saya ketipu first travel atau apa. Kita bisa sharing-sharing karena memang kan itu sebagai sebuah pelajaran hidup ya. Dan tapi kalau bisa belajarlah dari pengalaman orang lain karena ketipu tuh mahal harganya. Yang lain dulu nggak apa-apa. Ayo silakan, kita kan di sini santai aja ya. Oh iya dah, Mbak Rostini, Kak Rostini nih. Silakan Kak. Silakan Kak Rostini. Oh Kak Oci. Oh ya.
Silakan Kak Oci. Oh, bermasalah, kita mungkin boleh ke Mbak Ulfatin dulu ya, Kak Oci ya. Sambil menunggu Kak Oci untuk unmute. Halo Mbak. Halo Mbak silakan. Monica dan Mbak Devi. Saya juga udah baca buku ini dan ini salah satu buku favorit saya juga. Sebenarnya ini daripada tanya mau ikut sharing aja. Kalau saya pribadi yang paling saya suka dari The Psychology of Money ini bahwa yang masuk akal buat kita itu belum tentu masuk akal buat orang lain, dan yang menurut kita nggak masuk akal, keputusan keuangan orang lain yang nggak masuk akal bagi kita, ya sebenarnya sangat masuk akal bagi dia pada saat mengambil keputusan dengan informasi-informasi yang dia punya. Ini kalau saya yang saya suka itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ulfatin. Jadi menambahkan ya, jadi setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Jadi kita nggak bisa menjudge pilihan seseorang ya, karena tergantung perilakunya, lingkungannya, seperti yang Mbak Monica sampaikan tadi. Kak Monica ada mau nambahin lagi nggak? Iya, teman-teman kalau mau share lagi, kalau saya sih mikir ya itu memang interpretasi kita pembaca satu dengan pembaca yang lain kan pasti berbeda ya. 5 hal yang menurut saya paling menarik di buku Psychology of Money mungkin juga berbeda ketika Kak Ulfa baca The Psychology of Money, seperti itu. Mungkin ada yang lain yang udah baca yang mau sharing atau mau bertanya. Kak Oci tadi udah bisa belum ya, Kak Oci? Ini ada pertanyaan nih di kolom chat dari Suzy Zahrotinisa. Apakah dijelaskan apabila kita memiliki pemahaman tentang uang dengan orang yang kita sayangi, apa yang dapat atau sebaiknya kita lakukan, menimbang terkadang pengambilan keputusan kita melibatkan mereka. Pemahamannya berbeda. Silakan Kak Monica. Kalau di buku 20 kisah The Psychology of Money ini saya belum menemukan sih yang spesifik tentang pertanyaan pemahaman uang yang berbeda ini. Tetapi ketika saya baca Psychology of Money, saya bisa memahami orang dengan lebih baik. Jadi maksudnya begini, kenapa ada orang yang katakanlah suami saya sendiri, kenapa kami memiliki katakanlah pemahaman yang berbeda tentang uang, karena mungkin memang latar belakang keluarga kami yang berbeda, jadi tingkat resiko yang mau kita ambil berbeda. Tapi kalau spesifik tentang bagaimana apabila memiliki pemahaman tentang uang dengan orang yang kita sayangi, belum ada sih yang sejauh yang saya baca di buku ini gitu. Oke. Ini Kak Zahrotinisa bisa nih open mic nih nanggapin. Atau mungkin ada yang menambahkan, silahkan ya. Barangkali saya kelewat. Yang mau nambahkan silahkan open mic langsung aja ya. Ini ada Kak Oci nih udah nulisin pertanyaannya. Apakah kisah-kisah yang ditulis ini orang dewasa semua atau adakah kisah remaja? Apakah buku terjemahan ini enak dibaca? Kadang buku terjemahan jadi awkward. Gitu. Gimana Mbak? Kelebihannya deh tadi, kelebihan kekurangannya kali ya, Kak Monica. Oh iya, silakan. boleh. Kalau memang saya baca 2 versi ya, versi bahasa Indonesia ini, saya juga baca versi bahasa Inggris. Memang ada beberapa yang lost in translation, jadi kayak misalnya harusnya ada yang ingatlah hal itu ketika membuat keputusan untuk dirinya, padahal seharusnya dirimu gitu. Jadi ada memang sebagian yang lost in translation. Jadi memang kalau menurut saya sih kelebihannya karena dia, oh ya, dan kisahnya ini kisah orang dewasa. Ya, ini kisah tentang orang dewasa, nggak ada tentang remaja sih.
Kelebihannya menurut saya ya karena biasanya kan buku non-fiksi itu membosankan ya, kayak bersifat normatif. Kamu harus melakukan ini, membosankan. Tetapi Morgan Housel ini bisa, karena dia formatnya storytelling, dia membagi dalam 20 kisah, yang itu tuh kita nggak harus baca urut, kita baca mana bab yang kita sukai, cerita yang kita sukai, dan kita bisa paham keseluruhan buku itu. Terus kalau kelemahannya mungkin karena memang ini contohnya Amerika ya, jadi mungkin ada beberapa yang membuat kita agak, kalau saya sih membuat agak ngawang ya, misalnya tentang, dia contohnya kan tentang sejarah misalnya krisis di Amerika di tahun segini mungkin bikin saya ngerasa kurang relate gitu. Tapi kan ya memang karena yang nulis orang Amerika, jadi ya bisa dipahami. Tapi kita bisa belajar inti cerita dari sejarah itu apa sih sebenarnya sih, seperti itu. Kak Oci nih kalau udah bisa open mic, silakan loh Kak Oci, Mbak Oci. Mas Aib juga nanggapinnya boleh loh, open mic aja. Enggak kelihatan. Itu saya satu. Mas Aib. Halo Mbak Jeff. Dibacain atau ngomong sendiri nih? Biar rame Mas Aib yang ngomong ya. Bentar, aku agak gini. Oh ya udah, oke, udah bisa. Aku dulu, izin saya ya Mbak Monik ya. Mbak Monik. Iya, silakan Kak Aib. Agak mungkin masalah dikit nih. Dulu pas Mbak Monik ketipu first travel itu, sorry saya putus. Berarti buku ini kan belum ditulis ya Mbak Monik ya. Nah, ini Mbak Monik, aku mau tanya, pengaruh dari keluarga dekat terkait dengan keputusan pembelian umroh itu ada nggak Mbak Monik? Selain dari ibunya Mbak Monik yang berangkat duluan, itu loh. Aku penasaran sih. Apa sih? Ajak teman atau apa gitu Mbak Monik? Oh iya, kebetulan juga waktu itu memang mau umroh selain bersama keluarga bertiga juga bareng sahabat-sahabat dan keluarganya. Jadi kami total ada 12 atau 13 orang. Jadi teman saya ngajak ibunya. Seperti itu. Jadi memang dan itu sahabat banget. Jadi memang kemudian kita rame-rame nih. Jadi lebih ada keinginan selain karena murah dan katanya bintang 5 juga karena ada keinginan untuk umroh bareng keluarga dan sahabat-sahabat itu. Tapi kemudian zong ya udah. Gimana Mas Aib? Iya, agak sedih sih dengan ceritanya sih. Iya, dan kemudian pun harta yang dimiliki oleh First Travel pun kemudian dirampas oleh negara. Jadi sebenarnya agak sedih juga sih. Cuman mungkin bisa jadi pembelajaran yang lain tentang skema Ponzi itu. Rata-rata orang, kalau boleh sharing dikit, skema Ponzi itu, investasi Ponzi, orang itu nggak ketipu di kesempatan pertama, tetapi dia ketipu rata-rata di kesempatan kedua. Artinya apa? Artinya orang itu udah menikmati nih hasilnya di pengalaman pertama, dan kemudian dia ingin merasakan lagi hasil itu pengalaman kedua. Dan kemudian zong, kalau saya, walaupun saya belum menikmati secara langsung umroh first travel, tetapi ibu saya udah ngerasain. Jadi tanda kutip saya, keluarga kami secara nggak langsung udah merasakan gitu. Jadi sedikit dapat manfaatnya ya, tempat ya. Ya. Banyak ruginya ya. Ya lumayan. Dapatnya sebenarnya. Biasanya pancingan aja itu yang pertama itu emang Mbak. Iya memang kalau terus itu rugi. Ya. Biasanya kalau skema Ponzi itu kayak yang teman-teman ya, pertama dia ada pengembalian, terus pengembaliannya pun diinvestasikannya kembali gitu, karena ngelihat hasilnya yang gede, jadi malah jadi nggak dapat apa-apa. Terus ada lagi nih di kolom chat dari Pak atau Mas Hisham Kazim, izin mau sharing.
dari semua ajaran yang di buku ini suka banget sama ajaran yang tentang compounding dan selalu nyoba nerapin kecil-kecilan. Jadi keinget quote, kalau manusia suka melebih-lebihkan apa yang mereka bisa capai dalam 1 tahun, tapi meremehkan apa yang mereka bisa capai dalam 10 tahun. Gimana Kak Monica? Ya, memang Pengalaman siapa itu? Oh, Warren Buffett ya tadi ya? Ya, Warren Buffett. Manusia suka melebih-lebihkan apa yang mereka bisa capai dalam 1 tahun, tetapi meremehkan apa yang mereka bisa capai dalam 10 tahun. Ini maksudnya gimana ya? Atau mungkin Kak Hisham langsung sharing aja Kak terkait quote ini. Saya kurang, kayaknya nggak ada di buku ini ya. Mungkin ya kita sama-sama belajar gitu. Kak Hisham kayaknya. Boleh di kolom chat lagi, Kak. Gimana tuh penjelasannya? Mungkin kayak yang nabung sedikit-sedikit tadi ya. Kerasanya kan baru 10 tahun gitu. Kalau ngomongin compounding effect, memang ketika habis baca buku ini, kemudian ketika kita belajar saham, ada namanya, saya lupa istilahnya, yang kita ada 2 pendekatan ketika beli saham. Yang pertama, kita beli di harga ketika memang pasar saham sedang loyo, sedang turun, sedang bearish. Tapi ada juga ketika kita itu selalu konsisten membeli saham, walaupun harga naik, harga turun, kita konsisten. Dan kemudian dengan konsistensi tersebut akan menghasilkan hasil yang lebih optimal gitu. Oh iya, sorry, dollar cost averaging. Terima kasih Kak Ayib. Istilahnya untuk konsisten investasi saham. Jadi tahu yang baru ya. Kayaknya pemahaman baru nih, banyak banget nih. Ada lagi nggak teman-teman? Siapa? Mbak Vita? Mbak Vita mau nanya? Iya, izin. Silakan Mbak Vita. Izin bertanya Kak Monik. Mungkin ini mirip-mirip Kak Monik nih, pengalaman pribadi. Nah, jadi tentang tertipu itu saya juga pernah mengalami gitu. Jadi keputusan keuangan ini mirip-mirip juga, ada suatu keinginan yang ingin dicapai tapi mungkin dananya tidak mencukupi. Tapi karena itu keinginannya lumayan mendesak, jadi keputusan keuangannya mungkin masih kurang bijak gitu. Jadi saat itu kami sedang membutuhkan rumah tinggal. Kami mencari-cari mana yang cocok, kemudian menemukan developer perumahan syariah yang sistemnya pre-order. Nah, di situ kami udah sempat ketemu dengan developernya yang mengundang seluruh calon pembeli, terus diperlihatkan lokasinya, bagaimana konsep-konsepnya gitu. Kemudian ternyata setelah banyak orang yang mendaftar, karena itu ada lumayan banyak, sekitar 110 rumah, udah mungkin hampir penuh itu yang membeli, terus sudah mulai masuk dana-dana uang muka, terus cicilan-cicilan hingga beberapa lama ya, sekitar 1 tahun mungkin ya, baru mulai kelihatan proses pembangunan perumahan itu macet gitu. Kalau dari pihak developernya banyaklah alasan, mesti tanahnya bermasalah segala macam yang pada saat awal pertemuan itu tidak dijelaskan gitu. Nah, untungnya pada saat itu kalau dari keluarga kami itu baru sempat mencicil uang mukanya tidak kami lunasi, mencicilnya itu baru sekitar belasan juta gitu, tidak sebanyak orang lain yang sampai puluhan juta gitu. Ketika sudah sebanyak itu mereka tidak dapat apa-apa gitu. Nah, ternyata memang developer itu bermasalah. Nah, pertanyaannya bagaimana agar saat kita melakukan keputusan keuangan seperti itu gitu tidak terjebak dengan orang-orang yang seperti itu yang ternyata menipu, mungkin seperti di kasus Kamonik juga ya, yang first travel tadi. Makasih Kak Vita sharingnya. Silahkan loh Kak Monica langsung bisa di.
Kalau di buku The Psychology of Money ini ada bab yang tentang masuk akal dan rasional. Kalau saya sih dengan pengalaman tertipu dan sebagainya, saya jadi lebih rasional terhadap uang. Jadi ketika misalnya ada orang menawari tentang investasi, saya misalnya investasi di bidang konveksi seperti itu, kita bisa survei kira-kira berapa persen sih sebenarnya tingkat hasil pengembalian yang wajar untuk usaha konveksi. Atau kemarin saya sempat punya kantin di Bea Cukai, tapi kemudian tutup karena satu dan lain hal. Kemudian saya ketika punya usaha warung di kantin itu, saya jadi tahu kira-kira berapa sih keuntungan yang wajar dari bisnis yang saya jalankan itu. Artinya begini, ketika kita ngomongin uang, bertindaklah sebagai seorang investor yang rasional, yang logis. Artinya kita enggak serta-merta langsung chip in, tapi kita karena percaya misalnya dengan orang tersebut, tapi kita harus mempelajari nature bisnisnya seperti apa, keuntungan yang wajar seperti apa. Dan kalau terkait dengan utang piutang, bisa dibilang dulu saya naif dalam arti begini, ketika orang itu mungkin tampilannya syar'i, misalnya kerudungnya panjang atau berjenggot, yang menurut saya syar'i ya, saya beranggapan bahwa orang itu, saya memiliki bias. Orang dengan penampilan syar'i akan lebih saya percaya dibanding dengan orang yang kurang syar'i, katakanlah seperti itu. Namun seiring waktu enggak gitu loh. Jadi ketika utang piutang, saya memutuskan ketika kamu mau utang, ya udah lakukanlah akad seperti orang utang piutang, adakanlah saksi dan kemudian juga tanda tangan, ada perjanjiannya seperti itu. Artinya ketika kita belajar psikologi uang, kita menjadi seorang investor yang logis, kita bisa menerapkannya untuk gini. Ketika saya berpandangan kalau orang yang penampilannya syar'i itu akan lebih amanah terhadap uang, itu adalah keputusan yang kurang logis karena namanya uang. Lagi-lagi namanya uang itu nggak mengenal apapun ya, saudara aja bisa kena tipu, katakanlah seperti itu. Jadi saya berusaha bersifat logis dan rasional. Kita memitigasi resiko kehilangan uang dengan sebaik mungkin. Seperti itu mungkin Kak Debbie dan Kak Vita. Ya, terima kasih sharingnya kamu. Soalnya iya Mbak, ngomong-ngomong soal pengalaman perumahan syar'i, memang dulu teman ada yang cerita kalau sempet kena tipu developer syar'i karena ya itu tadilah tanda kutip tertipu penampilan syar'i, yang kayak mikir, oh orang ini tampilannya syar'i kayaknya nggak mungkin nipu, tetapi enggak, tetaplah kita lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Ya, Kak Monika setuju. Oke, Kak Monika. Kayaknya pengalaman Kak Monika ini udah banyak banget ya. Baca buku ini merubah pandangan Kak Monika atau karena udah banyak pengalamannya hanya, oh pantas ya kayak gitu ya. Apa ada setelah baca buku ini sama sebelum gitu ada perbedaan nggak sih? Tentu saja buku ini menurut saya kenapa buku ini favorit banget karena ya itu mengubah pandangan saya terkait uang, yang misalnya tadi dulu saya mikirin masih pakai perasaan nih terkait uang, tapi ketika saya baca buku ini saya jadi bukan berarti nggak ada perasaan, tetapi ada step-step rasional yang misalnya saya lakukan. Terus jadi saya juga less judging dalam arti ketika saya melihat keputusan orang lain, kok orang ini katakanlah begini, ketika saya punya uang, saya lebih milih jalan-jalan nih. Tapi ketika teman saya punya uang, dia beli HP yang mahal, yang, ngapain sih? Dalam hati saya, mungkin dulu saya mikir ya, ngapain sih beli HP mahal-mahal?
mending jalan-jalan dong gitu menurut saya. Tetapi di teman saya ya mending HP lah, ada barangnya, jalan-jalan nggak ada barangnya. Padahal menurut saya pengalaman itu lebih mahal daripada HP. Tetapi lagi-lagi kita nggak bisa ngejudge mana yang lebih baik karena latar belakang keluarganya berbeda dan karena perilaku orang itu berbeda seperti itu. Jadi mengubah hidup saya, jadi saya sekarang lebih nggak ngejudge lah bagaimana orang menggunakan uangnya seperti itu. Oke, Kak Monika, ini kayaknya waktu kita udah tinggal sedikit lagi nih. Katanya Mas Aib mau sharing, jadi nggak Mas Aib? Ya, mungkin Mas Aib, silakan. Boleh deh. Kameraku mati ya. Kalau dinyalain dia hang, nggak tahu kenapa. Iya, nggak apa-apa. Aku Psikologi of Money udah baca, Mbak Monik, tapi kebetulan belum selesai, baru 2 bab pertama. Terus aku malah yang ingin sharing ini yang buku lainnya. Jadi buku ini buku agak klasik, dia ditulis 1926. Judulnya Richest Man in Babylon, orang terkaya di Babylon. Kalau teman-teman mau baca yang bahasa Inggris aja ya, yang Indonesianya sumpah jelek banget. Jadi buku ini dari sekian banyak buku finansial dan buku investasi yang saya baca, menurutku ini buku yang harusnya dibaca di pertama kali, Mbak Monik dan Mbak Dea. Kenapa tuh, Mas? Karena dia sangat simpel dan memberikan fondasi pikiran ke orang-orang sebelum baca lain yang lebih berat. Contoh, pertama, salah satu pesannya itu jangan pernah titipkan uangmu ke orang yang bukan ahli. Jadi jangan sampai kita beli, istilahnya gini, jangan sampai kita beli beras di pedagang buku, ya nggak nyambung. Tapi pesan-pesannya gitu. Terus pertama, jangan pernah berhutang untuk sesuatu yang berspekulasi, kayak gitu Mbak Moni. Nah, mungkin Psychology of Money ini tingkatnya lebih advance ya. Jadi dulu saya nyesel banget kenapa saya baru baca buku Richest Man in Babylon ini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Saya pengennya sih baca buku Richest Man in Babylon ini dulu banget. Toh ini buku klasik yang masih relevan sampai saat ini. Itu Mbak Moni. Tapi kalau teman-teman udah baca Psychology of Money dan lain dan Intelligent Investor, itu bisa di skip. Ini buku yang memang buat teman-teman yang buat awal aja. Ini sih, itu sih. Bukunya, jujur bukunya tipis, simple, dan nggak berbelit-belit, dan bahasa Inggrisnya juga gampang. Kalau mau teman-teman mau baca, yang versi Inggrisnya aja. Itu Mbak Monik, Mbak DF. Oke, makasih Mas Aib. Saya noted nih. Kebetulan belum baca dari Richest Man of Babylon, tapi pernah dengar aja sih. Sekarang mudah-mudahan bisa baca. Oke, makasih Mas Aib. Kak Monika kayaknya udah mau habis nih waktu kita. Quote deh Kak, quote apa yang paling terbaik deh dalam buku ini? Quote terbaik, karena quote kita ya ini tadi yang jadi pembatas buku di The Psychology of Money. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Jadi kita jangan berpikir karena kita cerdas, maksudnya cerdas dalam arti kita menempuh pendidikan tertentu, langsung kita otomatis pandai dalam perilaku terkait uang. Kita harus senantiasa upgrade ilmu di bidang apapun sih sebenarnya. Mungkin itu dulu. Terima kasih Kak Dedi, Kak Vita, Perpustakaan Kemenkyu atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata, karena jujur ini pengalaman pertama saya sharing storytelling seperti ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sedikit promosi, kalau mau korespondensi, kita bisa saling follow Instagram di Buku Monika. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Monika. Silakan bagi sobat quote baca yang ingin berinteraksi dengan Kak Monika tadi. Apa tadi? Mbak Vita tulis juga dong di kolom chat Instagramnya Kak Monika. Makasih ya Kak Monika dan sobat baca semuanya yang udah hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas sharing bukunya dan pengalaman membacanya yang sangat bermanfaat.
Demikianlah ngobras kita hari ini. Sampai jumpa pada ngobras minggu depan. Jangan sampai ketinggalan karena insya Allah temanya akan selalu seru. Terima kasih, saya dan panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman Sobat Baca semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.